buat para subscriber Intan, apa kabar kalian sayang-sayangnya aku, iya kan? Sekarang jam 3.19 waktunya Amerika. Di Indonesia saat ini kalian lagi pada sahur, ya kan? Buat yang menjalankan ibadah puasa, selamat menunaikan ibadah puasa, semangat guys. Sebentar lagi lebaran, jangan lupa kirim ketupat sayur, kirim opor ayam ke rumah gue yang di Indonesia ya, buat nyokap gue. Just kidding, nyokap gue lagi kolesterol, nggak bisa makan begituan, ya kan? Gue kali ini vlog gue pengen ngomong soalnya banyak banget tuh yang masuk ke dalam itu message gue yang ke Instagram, ya kan? YouTube channel gue, banyak banget yang nanya, suami gue kurang ajar banget, itu tepatnya ada di depan mata gue. Tau gak apa yang dia lakuin, bilang gitu, ya kan? Itulah namanya keluarga. Nggak, jangan serius-serius banget. Kalau serius banget lu bosen, ya kan? Ada sedikit yang kayak ngocol-ngocol dikit gitu. Gak bisa ngomong les. Suami gue ngomong gini kayak les. Gak bisa ngomong les. Dia lupa gue orang Batak, ya kan? Pengen gue jedotin aja kepalanya ke tembok. Dia udah ngomong pelan-pelan, gak bisa gue, ya kan? Pelan-pelan mencret nanti gue ini pelan-pelan, ya kan? Hari ini gue pengen tahu kalian semuanya, tema vlog gue hari ini adalah nggak bisa bahasa Inggris tapi nikah sama bule dan dapat kerjaan dan dapat teman-teman di Amerika ini, ya kan? Banyak banget soalnya yang masuk, Kak Intan gue nggak bisa bahasa Inggris, pacar gue bule. Kak Intan terus gimana dong cara komunikasi? Kak Intan gimana dong cara belajarnya? Aduh gue nggak percaya diri nih, aduh gue begitu. Padahal kalian sendiri ingin banget punya pasangan bule gitu loh. Guys, gue cuma mau bilang sama kalian, kalau gue bisa, lo juga bisa, iya kan? Gue makan nasi, lo makan nasi, apa bedanya lo sama gue? Paling kita cuman bedanya ya sama-sama lah, ya kan? Jadi kalian, intinya ini gue pengen ngorek semuanya, dari mana gue belajar bahasa Inggris, dari mana gue bisa berkomunikasi, ya kan? Walaupun bahasa Inggris slang kayak gitu, ya kan? Gue tuh malu guys, tepatnya suami gue tuh 3 langkah dari gue tuh lagi nyatin gue. Dia liatin gue ini lagi nge-vlog begini. Jadi kan gue kan gak percaya diri, ya kan? Tapi gak apa-apa kan, dia kan fans setia gue. Apapun yang gue bilang pasti dia iya aja, ya kan? Nah itu tema gue saat ini adalah gak bisa bahasa Inggris tapi nikah sama bule. Jadi buat kalian semuanya yang punya cita-cita nikah sama bule tapi gak bisa bahasa Inggris, ingat satu hal, gue bisa, pasti kalian juga bisa, iya kan? Pokoknya semangat. Nah inilah langkah yang mesti gue lakukan. Kenapa akhirnya gue bisa bahasa Inggris? Oke. Satu hal yang perlu kalian tahu guys, oke? Gue ini dari kecil, ya kan, benci banget yang namanya pelajaran bahasa Inggris. Gue benci banget, demi Tuhan, gue benci banget karena gue nggak bisa, karena gue nggak suka. Gimana sih, kayak lu disengaja sama seseorang terus lu nggak suka, dijodohin kan jadi geli, ya kan? Benci gitu. Gue juga gitu, ada rasa benci tersendiri terhadap bahasa Inggris. Mungkin waktu itu guru bahasa Inggris gue tidak menyenangkan, jadi membuat gue jadinya akhirnya nggak suka forever gitu loh. Jadi gue nggak ini ya, namanya emang nggak suka bahasa Inggris. Dan yang kedua, ini rahasia yang gue kasih tahu sama kalian ya, tapi jangan ketawain gue, dosa lo ngetawain orang. Gue waktu SMP gue les privat itu 1 kali apa 2 kali, les ke bahasa Inggris, ke tempat bahasa Inggris itu sampai 3 kali. Itu yang bokap gue yang setia banget nganterin gue guys. Bokap gue berharap gue tuh bisa bahasa Inggris gitu loh, sampai ditungguin, tau gak lo, dia naik motor sampai ditungguin. Tapi lo tau apa yang gue lakuin di kelas itu? Mau banget sih pulangnya, gue menghayal bagaimana caranya supaya 2 jam ini cepat berlalu gitu. Saking gue ketidaksukaan gue terhadap bahasa Inggris. Jadi kebayang gak sih sama kalian, gue emang gak suka, gue benci gitu loh, tapi akhirnya gue bisa bahasa Inggris. Dan ini yang perlu kalian tahu, kayak, ya kan? Akhirnya setelah gue kenal sama suami gue gitu, sama suami gue, kan kalian tahu, pertama kali gue ketemu sama dia, bahasa Inggris gue tuh bener-bener nol banget guys. Gue bilangin sama kalian, gue cuma tahu yes, no, car, eat, drink, just it, cuma itu doang. Lu bayangin nggak? Terus ketemu bule dateng ke Indonesia, terus dia bilang gini, untung dia ngomongnya pakai bahasa badan ya, bahasa tubuh, ya kan? Bilang, aduh muka gue basah begini, berarti kan lengket kali, ya kan? Gue bilang gitu aja, padahal gue kan gak ngerti dia ngomong apaan sih, kan? Terus gue bilang aja gitu. Udah gitu
pertama kali gue ketemu sama dia gue nggak bisa bahasa Inggris sama sekali. Dia nanya di mana mobil lu, katanya kayak gitu kan. Gue jemput dia kan, terus dia bilang car itu setahu gue tuh mobil ya kan. Oh, oke. Gue ngomong parkingnya juga nggak tahu gitu kan. Gue cuma bilang di situ gitu ya kan, pakai bahasa tubuh untuk kita punya tangan, punya kaki, jadi kita bisa ngasih tahu kesini kayak dancing gitu. Terus suami gue lagi ngeliatin tuh pengen gue belek kepalanya sebentar lagi guys, ngejekin gue dari jauh, saking aja gue nggak bisa ngasih tau kameranya. Kalau ngasih kamera ngakak kali di semuanya ya kan. Terus gue belajar bahasa Inggris itu secara belajar sendiri, otodidak gue. Oke, walaupun bahasa Inggris gue, aduh dari 1 sampai 10 itu cuma 3 guys, sebenarnya 3 kecil banget, aduh bego banget, bego gitu loh ya kan. Terus kenapa akhirnya gue mau belajar bahasa Inggris gitu, padahal kan gue kan benci banget bahasa Inggris ini, gue aja nggak suka. 3 kali gue les, 1 kali gue privat, tetap aja gue nggak bisa bahasa Inggris ya kan. Tapi akhirnya pada saat gue mulai mengenal suami gue ini, belum suami ya, masih pacar gitu loh, dia pernah bilang sama gue gini, gue suka sama lu, gue cinta sama lu, katanya gitu. Gue pengen mengenal lu lebih dalam lagi, gue pengen kita tuh bercerita atau sharing tentang kehidupan gue, kehidupan lu gitu loh Intan. Jadi gue pengen coba, bisa nggak lu belajar bahasa Inggris supaya kita bisa komunikasi untuk kita mengenal lebih dekat lagi gitu. Nah, itu bisa gue katakan adalah the power of love ya, the power of love. Itulah yang akhirnya mendorong gua untuk mau belajar bahasa Inggris. Oke, walaupun saat itu berat banget. Wait guys, Max kan gue berisik banget anak gue ini. Gue lagi ngomong ya kan, dia lagi komunikasi pakai bahasa Inggris lagi guys. Udah gitu, gue jujurnya aja, gue ngambil waktu setelah suami gue ngomong kayak begitu, gue ngambil waktu 2 bulan itu tidak mau kemana-mana, tidak keluar, bahkan nggak sama sekali nggak keluar. Gue cuma ada di kamar selama 2 bulan itu, dan gue mulai mencari kamus gitu ya kan, yang gue nggak tahu yang namanya kata kerja, terus subjek ini itu gue tuh nggak ngerti, sampai akhirnya gue baca sendiri, gue cari tahu itu was itu dipakainya apa ya, buat apa ya. Terus kalau misalnya yang udah terjadi pas itu kayak apa sih sebenarnya, kayak gini, belajar walaupun sebenarnya gue masih buta banget, nggak ngerti kan, harusnya akalnya dibimbing ya kan. Tapi gue nggak tahu saat itu, gue nggak kepingin aja punya guru bahasa Inggris. Gue cuma duduk di kamar gue sama buku gue, terus sama pensil gue cari, yang nggak ngerti gue tulis, gue nggak ngerti gue tulis kan. Karena bahasa Inggris ini guys, dia kan ada kata bantunya ya kan, nggak kayak kita misalnya saya mau makan gitu kan, ya udah lu makan gitu loh. Kalau dia kan enggak, ada kata bantu untuk setiap kosakatanya mereka gitu. Jadinya gue nggak ngerti, gue harus ada belajar tentang yang namanya past, future, terus yang akan terjadi kayak gitu-gitu, ribet ya kan. Untung gue cinta, kalau nggak cinta belajar bahasa Batak aja gue ya kan. Akhirnya 2 bulan itu beneran gue proses, gue belajar, gue nggak mau diganggu sama sekali. Bahkan gue cuma makan ke bawah, ke kamar, ke dapur bawah gitu. Rambut gue nggak kece sih. Gue ke dapur makan, mandi, terus gue ke kamar lagi, itu aja. Terus selain gue tulis apa yang gak gue bisa, terus tentang kosakatanya, kata bantu, itu yang paling penting saat itu yang menurut gue suka banget yang namanya nonton film. Oke. Nah, setiap nonton film itu subtitlenya itu gue buat subtitlenya gitu loh. Subtitlenya pakai bahasa Inggris guys. Jadi kalau kalian misalnya beli film kaset atau DVD atau apapun, kalian lagi nonton, subtitlenya jangan bahasa Indonesia gitu loh. Walaupun sebenarnya pada saat itu gua nggak ngerti apa artinya, tapi buat gua saat itu pemikiran gua gini, kenapa subtitlenya gue bikin pakai bahasa Inggris juga, padahal gue nggak ngerti dia ngomong apa. Setidaknya satu hal yang mesti gue pelajari pada saat pengucapan katanya. Contohnya misalnya I'm going to church gitu, I'm going to office gitu kan, mulutnya kan beda kan, I'm going to office. Oh, cara ngomongnya begitu, cara bacaan, kalau bacaannya seperti ini, cara ngomongnya tuh begitu gitu guys. Jadinya gue pertama kali gue belajar itu bukan artinya dulu, yang gue belajar itu cara membacanya dulu gitu loh. Ya kalau misalnya bahasa Indonesia SUN itu kan sun kan, nah kalau bahasa Inggris kan udah sun. Nah jadinya gue belajar cara membacanya dulu supaya gue tidak tersesat tuh, iya kan. Nah
Nanti setelah gue mulut gue tuh tidak kaku-kaku banget gitu kan, tidak kaku-kaku banget, mulai lemes lah mulut gue gitulah. Tapi kan banyak banget, ada 1000 kosakata ya kan, gak mungkin lah gue hafalin semua ya 1000 kosakata ini supaya gue bisa mengerti, nggak bisa. Cara yang gampang gue ajarin sama kalian. Kayak satu film itu, apa mungkin lu translate semua kata-katanya? Film itu udah 2 jam, udah gila kali kan, bisa mati kita ya. Jadi lu cari satu lagu, misalnya gue waktu itu sukanya lagunya siapa ya, Bruno Mars. Waktu itu gue suka Bruno Mars yang kata-katanya itu simple banget, gampang diingat gitu loh. Kayak gini, today I don't feel like doing anything. Kan itu kan simple banget kan, today I don't like feel doing anything. Gampang menurut gue ngomongnya gitu loh. Oh begitu, akhirnya pada saat lagu itu gue setel ya kan, gue udah punya ini liriknya. Oke, pada saat gue udah tahu liriknya, gue udah suka duluan nih sama lagunya gitu. Gue translate dulu nya bahasa Indonesia, apa sih yang diomongin, nyanyi lagu tentang apa sih. Oh dia tidak mau melakukan apa-apa hari ini, oh begini-begini, oh ini artinya begini, oh artinya begini. Ntar aja lah gue hafal artinya pelan-pelan, gue juga ngerti artinya. Yang penting sekarang gue hafal dulu nih liriknya supaya gue nyanyinya gampang gitu guys. Oke, akhirnya ya udah, pada saat gue setel lagunya si Bruno Mars ini, gue punya liriknya, jadi gue nyanyi bareng. Today I don't feel like doing anything. Itu 1 juta kali, asal kalian tahu. Nggak ada yang namanya belajar tanpa pengorbanan. Lu pengorban, gue sampai 1 juta kali. Enak aja lu cuma 10 kali, gue 1 juta kali. Nggak, tergantung kepintaran kita masing-masing kali. Mungkin kepintaran gue terlalu level rendah gitu ya kan, sampainya sampai 1 juta kali gue harus ulang-ulang gitu. Akhirnya ya udah, terus lagunya si Justin Bieber, terus Maroon 5, terus lagunya Selena Gomez, Who Said You Not Worth It, kayak gitu-gitu tuh. Gue cari dulu lirik yang gue suka, gue translate, oh artinya kayak gini, oh akhirnya gue nyanyiin. Lama-lama kan gue ngerti, oh Who Said You Not Worth It, worth it itu kan berharga ya, pantas. Oh artinya begini. Lama-lama lu juga bisa. Tapi gue bilangin sama kalian, itu tidak akan pernah berhasil kalau kalian tidak mengulang. Gue juga begitu. Orang yang pintar aja mengulang, akhirnya mereka ingat dan tempel itu di memorinya. Nah dari situlah guys, gue belajar yang namanya belajar bahasa Inggris. Dari lirik lagu, cara dia menyanyikan, gue ikutin, gue translate, oh artinya kayak gini. Lama-lama teringat sendiri di kepala gue, dan itu 2 bulan. Nah setelah 2 bulan gue belajar itu, nggak langsung gue pinter banget kayak orang-orang bule, enggak. Itu juga masih level kategori gue, kategori yang paling terendah lah. Tapi menurut gue nggak apa-apa lah, walaupun kategori bahasa Inggrisku masih slang. Setidaknya suami gue ngerti apa yang mau gue omongin, dan gue bisa berkomunikasi sama dia. Itu standarnya gue yang itu yang gue pikirin gitu loh. Jadi guys, gue bilang sama kalian, itulah triknya dimana gue bisa belajar bahasa Inggris. Oke, dari film, terus lo ambil buku, kosakatanya, kata bantu lo harus ngerti itu dulu ya kan. Terus kata-katanya bisa, bahasa Inggris itu kan ada bisa berubah kalau misalnya katanya jadi seperti ini. Aduh susah deh jelasinnya, ribet gitu loh. Bisa 2 hari 2 malam gua ngejelasinnya. Tuh ya kan. Terus di situ akhirnya gue bisa yang namanya komunikasi sama dia. Nah setelah gue bisa komunikasi sama dia, bisa berantem juga jadinya ya kan. Bisa ngomong isi hati gue, isi hati dia. Jadi guys gak usah takut. Kalau gue bisa, ingat lagi gue bilangin sama kalian ya, kalau gue bisa, pasti kalian juga bisa. Jangan kecil hati. Mungkin kebodohannya kalian nganggap kalian bodoh, gue tuh yang paling bodoh setahu gue ya, setahu gue. Jadi nggak usah kecil hati, oke? Terus kenapa akhirnya gue bisa komunikasi? Kalian perlu tahu, gue belajar nekat, oke? Karena dengan nekat, kalau gue nggak berani, kalau gue malu, gue malu, gue kecil hati, gue ini, emang lu telanjang? Emangnya lu nyuri? Emangnya lu ngapain malu-malu? Ya tinggal ngomong aja, salah kan tinggal dibenerin, takut apa sih? Iya kan? Nekat.
lu ngomong aja nekat. Kalau misalnya nanti ada yang salah juga kan tadi dikoreksi gitu loh sama pasangan lu gitu loh. Bilang nantinya kalau gue salah ngomong tolong dikoreksi gue ya. Dan juga dia paham kok gitu loh. Gak usah takut sama itu. Dan intinya lu jangan nyerah langsung susah banget, males susah banget gitu. Lu ngelamunnya lama, marahnya lama, belajarnya jadi lama, tapi nekat pengen nikah sama bule gitu. Nikah doang lu pakai bahasa apa lu? I gitu ya kan. Mandi ya kan, langgar haper. Sampai kapan lu bahasa kayak begitu? Kan nggak mungkin, ya kan? Terus kalaupun lu salah, jangan pernah malu. Gue juga salah 100 miliar kali gitu. Gue nggak malu gitu loh. Karena kenapa? Karena gue meminta pasangan gue untuk mengkoreksi bahasa gue gitu loh. Oke? Jadi jangan, kalaupun kalian masih kategori pacaran doang, terus kalian malu. Banyak banget nih yang masuk ke gue nih. Setiap video call tuh Kak Intan cuma lihat-lihatan, malu mau ngomong apa. Nggak apa-apa, lu ngomong apa adanya aja. Lama misalnya, what are you doing? Oke, nggak apa-apa gitu loh. Dia pasti mengerti. Kalau dia cinta sama lu, dia akan mengerti, dia akan menerima kekurangan lu, dan dia akan memberikan waktu gitu. Oke? Terus ya, satu hal penting nih, poin yang mesti gue kasih kalian sama kalian ya. Jodoh atau tidak jodoh, lu sama bule lu, pacar lu ya, jodoh atau tidak jodoh, ingat, yang rugi bukan kita dengan belajar bahasa Inggris. Yang rugi bukan kita, yang untung tuh kita. Oke? Karena kenapa? Setidaknya walaupun gua nggak jodoh sama dia, gue dapat ilmu bahasa Inggris. Lu pikirnya gitu kan? Gue udah pernah bilang, setiap lu ketemu seseorang, lu harus tahu benefit apa yang dia berikan ke lu, bukan uang ya. Gue berteman misalnya sama teman gue si Rizka misalnya, benefit apa yang bisa gue dapat dari si Rizka ini? Si Rizka jago masak. Setidaknya walaupun si Rizka nggak tahu make up, gue yang tahu make up, gue bisa ngambil ilmunya dia. Apa? Dia bisa masak, setidaknya gue jadi bisa masak gitu. Jadi setiap lu melakukan apapun, lu harus tahu benefit apa yang akan lu dapatkan gitu loh. Walaupun nanti lu nggak jodoh, benefit yang lu dapatkan adalah lu bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggris bisa dipakai kemana aja, ya kan? Bahasa Inggris itu adalah bahasa di dunia. Lu mau ke Korea, lu mau ke Jepang, lu ke Malaysia, lu mau ke Singapura, ke Amerika, lu mau kemanapun, tersesat dimanapun, lu bisa ngomong dengan bahasa Inggris. Di Qatar gue pakai bahasa Inggris, di Malaysia pakai bahasa Inggris, apalagi di Amerika, ya kan? Di Filipina, di Thailand gue pakai bahasa Inggris gitu. Udah gitu, gue bilangin sama kalian, misalnya gini ya, jangan paksa pasangan kalian, bule kalian itu untuk belajar bahasa Indonesia. Itu kan keuntungan buat kalian. Misalnya dengan dia belajar bahasa Indonesia kan akhirnya gue bisa ngomong sama dia, terus jadinya lebih gampang sama gue, nggak perlu belajar lagi. Itu namanya kalian bodoh. Oke? Jangan. Kalaupun si bulenya mau belajar bahasa Indonesia, biarin, jangan dipaksa dia untuk belajar bahasa Indonesia. Karena kenapa? Karena kalau lu paksa dia yang belajar bahasa Indonesia, dia yang jago bahasa Indonesia, ilmunya dia yang dapat belajar bahasa Indonesia, terus kerugian buat lu apa? Kalau lu udah nikah sama bule, terus lu dibawa ke negaranya dia, tapi selama lu pacaran, selama lu tinggal bareng sama dia, bahasa Indonesia yang kalian pergunakan, begitu lu dilempar ke dunia nyata yang ada di, misalnya contohnya kayak gua, lu jadinya bingung, aduh gimana nih, gue nggak bisa bahasa Inggris nih, mau ngapa-ngapain nggak bisa, mau ngapa-ngapain bingung. Jadinya siapa jadi yang untung? Yang untung dia, karena lu jadinya lu ketergantungan sama dia, lu nggak bisa melakukan apa-apa karena dia yang belajar bahasa Indonesia, akhirnya komunikasi, dan lu yang nggak bisa bahasa Inggris dibawa ke luar negeri, jadi mati kutu, nyusahin, tau gak lu? Mau kemana-mana nggak bisa, takut pokoknya sama suami, sekali dua kali suami nganterin, ketiga kali dilempar lo, ya kan? Dia kan sibuk juga. Terus kalau misalnya kalian nggak bisa bahasa Inggris, kalian pengen tinggal di negara orang, lo mau ke supermarket bagaimana? Ke supermarket palingnya cuma beli-beli doang, Kak Intan, gampang lah, tinggal bayar doang. Ya kalau lagi ada problem, ternyata ATM-nya nggak bisa dipakai nih, decline. Ternyata ini produknya apa namanya ya? Gue mau nanya tapi bukan yang kayak begini, tapi sama. Tapi jelasinnya gimana ya? Lu bingung ya kan? Terus
lu nggak bisa bahasa Inggris, lu mana bisa ngurus SIM. Kalau lu nggak punya SIM, lu nggak bisa kemana-mana. Artinya apa? Lu mau atau nggak mau tergantung sama suami lu lagi. Padahal suami lu kerja, padahal lu pengen hangout sama temen-temen gue yang orang Indonesia misalnya. Tapi gue gimana ya, gue nggak punya SIM. Gimana? Soalnya pada saat gue tes bahasa Inggris, tes di komputer itu udah ada 100 pertanyaan apa 40 pertanyaan, gue bingung. Plus nanti lu dites suruh bikin U-turn, mereka nggak mau pakai bahasa Inggris dan lu failed, gagal. Yang rugi siapa? Lu lah. Nggak bisa kemana-mana nungguin suami. Ya jadinya kan nyusahin, ya kan. Terus lu mau kayak gue nih, mau ke dokter. Oke, nanti lu punya anak, lu nggak bisa bahasa Inggris. Suami lu biasanya bisa nganterin lu ke dokter, tapi pada saat momen tertentu dia nggak bisa, dia harus ada meeting. Lalu mau ngapain? Sedangkan ada appointment dokter di sini appointment nggak bisa ya, besok 2 hari lagi gue mau datang, nggak bisa begitu. Itu misalnya gue mau bikin appointment sama dokter ini, ntar ya ketiga 3 minggu lagi gitu. Atau nggak kalau misalnya sakit parah, berarti kan lu bawa emergency. Nah, ke emergency lu ngejelasinnya bagaimana, ya kan? Makanya lo harus belajar bahasa Inggris walaupun standarnya doang gitu loh. Terus urusan sekolah, banyak banget email masuk ke suami dan istri, ya kan. Lo mau ngecek anak lo kayak gimana, anak lo misalnya dia bolos, anak lo misalnya tidak mengerjakan PR, lo kagak ngerti, ya kan. Oke, translate, tapi sampai kapan lo ketergantungan seperti itu? Oke. Terus juga untuk mencari teman, kalau lo dapat komunitas ini di Indonesia, kalau dapat komunitas orang bule dan lu nggak bisa bahasa Inggris, mereka juga bingung, apaan dia nggak mau bahasa Inggris, kita mau bagaimana mau ngomong, padahal sama-sama asik, ya kan. Terus belum lu misalnya mau online, ya gue mau buy online, kayak gini, ya kan, shopping online kayak gini, lu kagak bisa bahasa Inggris, gue bilangin, lu nggak bisa bahasa Inggris ke negara orang, elunya bakal nangis karena semuanya udah bahasa Inggris. Lu mau beli shopping online, lu mau ke supermarket, lu mau ke dokter, lu mau ke bank, lu mau bikin SIM, lu mau ngurus sekolah, pakai bahasa Inggris semuanya gitu. Jadinya makanya gue bilang, jangan, walaupun nanti bule lu belajar bahasa Indonesia, jangan lu tetap paksa dia untuk belajar ngomong bahasa Inggris supaya lu makin pinter. Oke? Itulah itu yang yang mesti gue kasih sama kalian ya. Ada, gue punya teman gitu loh, dia nikah sama bulenya jago banget bahasa Indonesia karena bulenya pernah kerja di Indonesia gitu loh. Sampai akhirnya walaupun di negara, di rumahnya dia anak-anaknya bule, tapi bulenya ngomong bahasa Indonesia sama dia. Nah, sekarang pada saat dia mau ke Amerika begini, ya kan, dia udah di Amerika, dia nggak bisa ngomong gitu loh, dia mau kerja dia malu, terus dia mau begini bingung gitu loh, kan jadinya kan kasihan kan, jadinya ngerepotin kan kayak begitu kan. Akhirnya dia sengaja mengambil les online. Jadinya menurut gue sih ya nggak apa-apa, nggak ada kata terlambat, tapi kenapa nggak ada kemarin gitu, kenapa membiarkan suaminya ngomong bahasa Indonesia, jadinya dia semakin susah belajar bahasa Inggris gitu. Jadinya kalian, gue bilangin sama kalian, itulah manfaatnya belajar bahasa Inggris. Walaupun nanti lu nggak jodoh, nggak apa-apa, lu bisa belajar, lu punya ilmunya. Dan kalaupun lu belajar bahasa Inggris, lu bisa punya banyak manfaat benefit yang lu dapetin dari belajar bahasa Inggris, apalagi tinggal di luar negeri. Oke. Terus benefit belajar bahasa Inggris di Amerika, di luar negeri deh, benefitnya apa? Benefitnya gue rasain banyak banget. Gue bilangin sama kalian, gue menjadi wanita independen, mandiri, gue bisa kemana aja. Suami gue misalnya, mama saya lagi kerja, saya sibuk, mana sih? Saya sibuk, saya lagi kerja, gue bosan di rumah, gue pengen makan restoran ASEAN gitu kan. Aduh, gue independen, gue udah punya SIM sendiri, gue urus sendiri kan. Mengurus SIM kan nggak mungkin, memang suami nganterin, tapi kan lu yang bertemu langsung dengan polisi orang Amerika itu gitu loh, lu yang diinterview gitu, lu yang ngisi semuanya, nggak bisa contek-contekan gitu. Jadi gue punya SIM, suami gue sibuk, ya udah gue mau permakan Korea aja, udah amat, gue ajak anak-anak gue udah punya SIM, ya kan. Gue mau order food, can I get more ice, you know, less ice, you know, more spicy please, can you give me napkin please, okay thank you very much, like that. Gue bisa ngelakuin, gue jadi merasa diri gue independen. Oke, gue bisa kemana aja tanpa suami gue mau kemana aja gampang gitu loh. Sekalipun gue tersesat dengan bahasa Inggris gue tinggal nyari kantor polisi atau aja polisi yang lewat, please, I'm sorry, gue tersesat, I'm lost, gue bilang bisa gitu. Lama tuh di mana? Where is your address? Oh, gue akan kasih address gue di sini gitu, ya kan. Jadinya gue nggak takut dengan fondasi bisa belajar bahasa Inggris itu gitu. Kemanapun gue nggak takut dan gue merasa jadi independen gitu loh. Terus
gue jadi bisa cari kerja. Gue bilangin sama kalian, saat ini gue udah kerja, oke? Kerjaan gue itu pekerjaan yang gue suka di Gym Baby, karena gue bisa bawa anak gue sendiri, oke? Dan dengan dengan gue bekerja, gue akhirnya punya teman-teman orang-orang bule, ya kan? Bulenya ya bule satu, terus orang kulit hitam, terus orang-orang Meksiko, terus orang-orang Spanish. Temen gue jadi banyak, dan kami komunikasi bahasa Inggris. Bahkan gue punya teman orang Korea gitu. Orang Indonesia, gue kurang terlalu deket ya sama orang Indonesia di sini, karena kan mereka sibuk, gue juga sibuk, jadinya kan kurang sibuk, kurang ada waktu gitu ya kan. Dengan bahasa Inggris ini akhirnya gue bisa kerja. Coba lu bayangin, gue kerja bisa bawa anak gue sendiri, dan gue ketemu teman-teman gue, dan gue happy gitu loh. Dan ternyata kalian perlu tahu satu hal, dan gue kan berpikir ya, dulu gue kecil hati, nggak bisa bahasa Inggris, gue maunya punya berteman sama orang community orang Indonesia aja, pokoknya gue nyaman sama orang Indonesia. Ternyata guys, setelah gue kerja di Amerika, gue punya teman-teman bule, banyak orang-orang bule seasik gue gitu loh, karakternya matching sama gue. Pokoknya nggak harus basa-basi busuk gitu ya. Kalau gue ngerasa nyaman, dia nyaman sama gue nyaman dengan karakternya mereka gitu. Dan gue juga terkejut gitu ya kan, wah ternyata yang ini yang kulit hitam nih orangnya asik nih, ini yang bule ini juga orangnya kayaknya agak-agak gila nih ya kan, terus yang ini orangnya suka lucu nih gitu. Jadi dengan bahasa Inggris ini gue bisa mendapatkan pekerjaan, gue independen, plus gue dapat teman-teman gitu loh, plus gue bayangin gue punya teman dari berbagai negara. Jadinya ada orang Korea, ada orang Spanish, ada orang Meksiko, ada orang Amerika, ada orang kulit hitam. Banyak banget teman-teman gue, dan itu berbagai macam-macam kulit ya kan. Karena apa? Karena bahasa Inggris. Udah gitu kerjaan gue asik gitu kan, udah gitu gue digaji ya kan, terus bisa hangout bareng sama mereka, gue jalan-jalan sama mereka. Dengan apa? Dengan cuma bahasa Inggris doang. Walaupun sebenarnya sejujurnya gue mau ngomong sama kalian, bahasa Inggris gue, please kalian jangan kecil hati ya. Bahasa Inggris gue itu mungkin kategori standar banget, cuma kategori biasa aja gitu loh. Setidaknya mereka mengerti dan gue bisa ngomong, bukan kategori yang udah dalam bahasa politik, gue nggak bisa kayak gitu loh. Dan walaupun gue sering salah mengucapkan bahasa Inggris gue, kalian jangan malu gitu loh. Kan gue bilang modal nekat, karena kalau orang-orang kalian udah punya teman-teman baik, walaupun dia orang bule, bahasa Inggris gue salah, mereka akan menganggap itu lucu, bukan jadi dibully, enggak. Jadinya is okay, gue ngerti maksudnya, poinnya gue paham, lu ngerti gak sih apa yang gue ngerti? Udah ya gue ngerti ya. Kadang-kadang pas dia ngomong kecepatan gitu, dia ngomong apaan sih? Oh jadi gini loh Intan, jadi kan begini dijelasin guys. Jadi kalau misalnya kalian punya niat nikah sama bule, pengen kerja, terus kalian gak bisa bahasa Inggris, jangan khawatir. Kan gue bilang, cobain cara yang gue lakuin ini, plus nggak apa-apa masih standarnya aja. Udah gitu nanti lu akan terbuka jalan lu selebar-lebarnya. Oh gue mau apa? Gue mau shopping, gue mau kerja, gue mau ini, gue mau ke kolam berenang, atau gue mau ke pantai, atau gue mau ini mau itu. Lu bisa ngelakuinnya sendiri seperti gue yang ngelakuin gitu loh. Jadi kalian jangan kecil hati ya kan. Kalau gue bisa, pasti kalian bisa. Dan banyak banget benefit-benefitnya. Intinya itu yang gue bilang, pokoknya udah gue jelasin semuanya sama kalian. Gue udah bongkar semua rahasia gue ya. Sekarang apa guys? Sekarang gue bisa bikin janji buat ke dokter sendiri. Kemarin kartu kredit gue diblok, kartu ATM gue diblok karena salah nomor. Gue yang nelpon ke bank sendiri. Terus gue mau anak-anak gue ada janji sama dokter, gue pergi sendiri. Pada saat gue ngelamar pekerjaan dan gue di interview, gue pergi sendiri. Pada saat bukan pergi sendiri, dianterin suami gue, tapi kan gue menghadapi mereka sendirian. Suami gue kan nunggu di mobil. Pada saat gue bikin SIM, suami gue cuma nganterin, gue hadapin mereka sendiri. Pada saat gue lagi medical check up, dokternya ngomong apa, ya gue kan, suami gue kan di luar, gue kan jelasin ya, iya kayaknya this is something happen with here, you know, kayak gitu. Gue maju sendiri. Awalnya apa, takut, malu, dia ngerti apa enggak, terus dia ngomongnya kecepetan, aduh gimana ya, kayak gini. Lu nggak apa-apa, lu bilang sorry, can you say again?
Can you explain again? I'm sorry. Gue bilang, lu nggak apa-apa, lu menjelaskan. I'm sorry ya, gue baru datang dari Asia, gue tuh orang Asia, gue lagi belajar bahasa Inggris, jadi bisa nggak ngomong sama gue lebih pelan lagi, bukan karena lu nggak ngomongnya cepet, bukan, gue gitu. I'm sorry ya, I'm still learning how to speak English, can you speak slowly with me, if I repeat again, please don't get angry, kayak gitu. Mereka bilang, oh it's okay, no problem loh. Mereka tuh bener-bener friendly, nice banget, gue bilangin sama kalian. Bahkan pada gue diinterview sama bos gue, dia nanya kayak gini, gue bisa jawab sih, karena pertanyaannya masih pertanyaan standar gitu ya. Guys, lihat deh, kalau kalian lihat gue kece banget ya kan, tuh banget. Karena kenapa? Karena gue sekarang udah punya teman-teman orang bule di sini. Kemarin 2 tahun pertama gue stres berat, nggak bisa keluar, bosan hidup gue, apalagi pandemik ya kan. Sekarang gue suka hangout sama teman-teman gue ya kan. Kalau malam minggu ibu-ibu gitu, kita nge-wine bareng gitu ya kan. Terus gue bisa shopping sama teman-teman gue. Terus enaknya lagi ya kan, walaupun suami tetap ngasih kita ATM-nya dia ya kan, tapi gue punya duit sendiri, gue bisa melakukan apa yang gue mau ya kan. Terus pokoknya banyak banget. Nanti kalau kalian nikah sama bule, kalian pengen seperti gue, belajar bahasa Inggris dulu. Kalau gue bisa, pasti lu juga bisa. Jangan khawatir, akan ada benefit-benefitnya banyak. Jadinya jangan pernah kecil hati, modal nekat, berani, jangan merendahkan diri sendiri. Ingat, pokoknya omongan gue ini, inget ya, gue bisa, kalian juga bisa. Jadi banyak, dia udah menjawab kalian semua, Kak Intan begini, Kak Intan begitu. Please, lu denger omongan gue ini, vlog gue ini, supaya kalian terpacu lagi, supaya kalian tidak kecil hati gitu loh. Bahasa menikah sama bule nggak harus lu jago bahasa Inggris level kelas atas, lu harus lulusan sarjana, lu harus super cantik. Enggak, bule juga sama manusia kok, mereka mencari kenyamanan. Enggak harus super cantik, super model, super pinter, enggak. Gua nggak super pinter, nggak super cantik, nggak super model, nggak profesional juga badannya, iya kan. Dan gue bisa gitu loh. Kalian tahu di rumah ini yang paling bego bahasa Inggris itu gue gitu loh. Anak gue sekarang semua udah pakai bahasa Inggris, sekolahnya udah bahasa Inggris. Kadang gue suka marah, ngomong kan bahasa Indonesia, gue nggak ngerti gitu gue tuh jadinya. Mereka karena kan tumbuhnya seperti itu gitu loh kan. Jadi gitu aja buat semuanya subscriber gue. Coba kalian jangan kecil hati, kalian tetap semangat. Semoga kalian dapat jodoh yang terbaik seperti yang kalian minta. Ingat, kalau minta sama Tuhan, doanya yang komplit. Jangan Tuhan kasih gue bule, jangan begitu. Tuhan, gue mau bulenya yang baik hati, bulenya pesabar, pekerja keras, yang seiman, misalnya seimbang dengan gue, karakter gue. Lu minta harus detail, karena Tuhan memang maha kaya, tapi dengan minta detail lu akan mendapatkan apa yang lo mau. Oke, gitu aja dari Intan. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Makasih banget yang udah komen ke gue, yang udah dukung channel gue, subscribe. Terima kasih banyak. Semoga kebaikan kalian semuanya dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa. Gaya banget ya kan. Sampai jumpa lagi di vlog selanjutnya. Kalau kalian mau tanya-tanya, silahkan DM gue aja, dan follow Instagram gue Intan Kurkowski, dan kalian nanti bisa lihat kehidupan gue, aktivitas gue, iya kan. Bye bye teman-teman semuanya.